Dari bulan Januari, Jerome, dari bulan Januari semua sekolah sudah boleh tatap muka. Oh, Nah ini banyak netizen masih nggak ngerti kenapa. Padahal dari bulan Januari kita sudah mendelegasikan keputusan itu kepada masing-masing Pemda. kalau misalnya pendidikan itu adalah kunci utama dari suatu kemajuan bangsa. Jadi tanpa ada pendidikan yang bagus, tanpa nggak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka tidak akan ada pembangunan. Ketika tidak ada pembangunan negara, maka negara itu nggak akan maju gitu. Jadi kunci utamanya adalah pendidikan. Nah, kan mungkin banyak dari kita yang penonton juga pingin jadi menteri atau pingin jadi pemimpin gitu, Mas, ya kan? Nah, jadi saya pingin nanya realitanya, Mas. Realita bekerja sebagai seorang menteri pendidikan itu gimana sih, Mas? Apa saja yang harus dihadapi gitu? Ya mau sebelak-belakan apa ya? Ini tugas tersulit yang pernah saya tempuh. Ini tanpa pandemi aja ini udah tugas tersulit yang pernah saya lakukan gitu, pekerjaan tersulit. Apalagi pada saat pandemi Ya. Iya, itu benar-benar kayak jadi kali 10 kesulitannya yang dihadapi. Hampir semua keputusan itu keputusan yang sulit. Hampir tidak ada keputusan yang gampang gitu. Jadinya memang kelihatannya bagi banyak orang tuh menjadi menteri itu kayak enak gitu ya, maksudnya punya kekuasaan, punya otoritas, punya nama, punya profil. Tapi saya nggak ngelihat itunya sama sekali di posisi ini. Kebanyakan adalah tugas yang bebannya luar biasa beratnya. Saya kasih contoh nih, Jerome. Pas pandemi lewat, gimana coba kita mengimbangkan nilainya nyawa orang dengan nilainya satu generasi kehilangan pendidikan berkualitas karena kesulitan. Itu gimana itu mengimbangkan itu? Itu kan keputusan yang luar biasa sulitnya. Waktu kita akhirnya mencoba merubah dari UN, kita ganti, padahal udah 20 tahun nih perdebatan UN mau dihilangkan, lalu diganti dengan sesuatu yang lebih mirip PISA, biar kita nyambung dong sama standar global. Itu pun keputusan yang luar biasa sulitnya. Dan nggak ada keputusan yang mudah gitu. Mau gimana? Kita mau fokus misalnya kesejahteraan guru, tetapi semua gurunya kepengen misalnya menjadi P3K atau ingin menjadi pegawai pemerintah, tetapi kalau nggak ada tes seleksi yang baik, nanti korbannya adalah siswanya. Muridnya. Jadi nggak sama sekali tidak ada keputusan yang mudah, yang gampang di dalam tugas saya. Tapi misinya itu jelas, itu yang saya suka jadi menteri. Misinya jelas, saya nggak ada misalnya ada, kalau di perusahaan kan ada kita mengerjakan misi sosial kita, tapi juga harus ada beban profitability ya, harus untung gitu kan, kita bertanggung jawab sama shareholder. Kalau ini yang disebut untung itu adalah kualitas SDM kita, berarti saya enak gitu, lega. Misinya cuma itu doang. Saya bukan di sini untuk kontes popularitas, saya bukan di sini untuk menempuh karir di dalam pemerintahan, enggak. Tugas saya cuma satu, biar anak-anak kita punya kesempatan yang terbaik untuk meraih mimpi-mimpinya. Kayak kamu, Jerome. Gitu, oke. Jadi kesuksesan saya tuh kalau lebih banyak mencetak Jerome ya, saya sukses gitu loh. Mungkin banyak dari sini nanya nih, Pak, kapan sih masuk sekolah gitu? Mungkin sudah banyak yang nggak sabar masuk sekolah ya. Wah, ini saya bingung juga kenapa saya terus yang ditanya ini. Dari bulan Januari, Jerome, dari bulan Januari semua sekolah sudah boleh tatap muka. Nah ini banyak netizen masih nggak ngerti kenapa. Padahal dari bulan Januari kita sudah mendelegasikan keputusan itu kepada masing-masing Pemda. Jadi masing-masing Pemda itu udah bisa melakukan tatap muka terbatas gitu. Dari bulan Januari, bahkan sebelumnya yang di zona kuning dan hijau pun sudah. Jadi mohon ya buka, tolong tanya Pemdanya masing-masing, bupati dan gubernurnya masing-masing, kenapa belum buka? Padahal sudah dibuka oleh pemerintah dari bulan Januari. Tetapi kedepannya lagi kita sedang mendorong nih vaksinasi. Guru, alhamdulillah guru sudah menjadi prioritas vaksinasi seperti lansia, ya kan? Lansia lalu guru dari pejabat publik gitu. Jadi ini guru, harapannya Pak Presiden kemarin sudah mendukung ini. 5,5 juta guru, harapannya bulan Juni dan Juli itu sudah selesai divaksinasi. Jadinya harapannya yang udah vaksinasi itu harus gitu loh melakukan tatap muka.
Betul, karena sekarang ini netizen selalu minta saya, tapi keputusan itu sudah ada di masing-masing Pemda. Mohon tanya Bupati dan Gubernur Anda masing-masing, gitu. Kalau menyuarakan kapan mau buka sekolah, ini harus juga masyarakat berbicara, berkomunikasi langsung sama pemerintah daerah. Tapi insya Allah dengan vaksinasi itu bisa kita akselerasi sekarang. Akan diwajibkan memberi opsi. Tapi tatap mukanya terbatas ya, Jerome. Pastinya. Masih nggak boleh nongkrong-nongkrong di kantin, nggak ada ekskul, cuma 50% kapasitas. Jadi masih harus hybrid model aja. Ya, sama aja sih. Masalah di masa depan ini, di dunia disrupsi dan teknologi ini kayak terlalu rumit untuk bisa kita prediksi. Ya, bener banget. Bener kan? Dan untuk itu kita butuh generasi muda berikutnya itu harus jauh lebih fleksibel dan adaptable gitu, dan ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadinya skill yang mereka belajar sekarang bisa aja dalam 5 tahun udah nggak relevan. Jadinya kita butuh pemikiran beda mengenai pendidikan, bahwa orang tuh harus jatuh cinta dengan belajar. Ya. Jatuh cinta dengan belajar dan merdeka dalam belajarnya. Ya, itu tuh. Ya, guys. Anak-anaknya tuh jadi partisipan, jangan jadi konsumer aja dari pendidikan. Gitu. Belajar itu asik ya, Pak? Harus, karena kalau nggak asik ya dia bakal asosiasikan buku dan belajar itu jadi males. Gitu, belajar tuh seolah-olah suatu beban. Gitu, padahal itu suatu hal yang bisa menyenangkan kalau kita punya rasa ingin tahu seumur hidup gitu. Dan itu satu-satunya cara anak-anak kita bisa prepare untuk perubahan apapun di industri gitu.